Men, panas men. Ame ga furimasu. Kira-kira ada motor. Mau pupu. Yasundei. Ada di buku. Nggak bisa ya? Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Wagemu Japanese Class bersama aku Manda. Kali ini kita akan masuk lagi ke lesson ya. Kita lanjutkan lagi materi kita. Dan di video kali ini Manda akan membahas tentang cara-cara mengungkapkan alasan alias karena dalam bahasa Jepang. Itu kayak gimana sih? Nah, karena ternyata banyak banget loh cara untuk mengungkapkan alasan alias karena ini dalam bahasa Jepang. Tapi teman-teman jangan pusing dulu ya. Biarpun patternnya tuh banyak, tapi asalkan kita paham dengan konsepnya maka akan lebih mudah untuk kita mengerti. Aku juga dulu kan pernah mention nih sama kalian, pastinya bentuk konjugasi itu ternyata nggak cuma 7 ya, nggak cuma a, i, u, e, o plus t dan ta, ternyata ada eba, terus ada bentuk lainnya seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Oke deh, dan teman-teman juga harus tahu nih bahwa ilmu bahasa itu bukanlah ilmu yang pasti. Jadi 1 ditambah 1 nggak melulu harus 2. Ya kan, masih ada faktor-faktor lain termasuk faktor budaya yang membuat nilainya bisa berubah ya. Dan ilmu bahasa pun akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan zaman. Pastinya seperti itu teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan langsung masuk aja nih ke pola kalimat atau contoh-contoh kalimat untuk mengungkapkan alasan alias karena. Dan itu lumayan banyak, jadi teman-teman perhatikan ya. Oke, sekarang teman-teman coba perhatikan contoh atau pola kalimat berikut ini ya. Dari yang pertama, kita lihat dulu ada ame de yasumimasu. Yang kedua, ame desu kara yasumimasu. Yang ketiga, ame ga futeimasu kara yasumimasu. Yang keempat, ame ga furimasu desu kara yasumimasu. Yang kelima, ame ga futeita dakara yasunda no desu. Dan yang keenam, ame na no de yasumimasu. Oke, jadi ada 6 contoh pola kalimat di sini ya. Dan percaya nggak percaya di sini tuh Manda cuma pakai 3 kosakata loh. Yang pertama ame yang artinya adalah hujan. Yang kedua yasumimasu yang artinya libur atau istirahat. Dan yang terakhir furimasu alias turun untuk hujan ya. Oke, jadi cuman dari 3 kosakata ini kok bisa banyak banget ya, pola kalimatnya bisa ada 6 biji gitu ya. Itu gimana ceritanya tuh? Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya dari 6 pola kalimat ini intinya tuh satu, simple banget. Intinya adalah wah, hujan euy. Ya udah, libur aja deh atau istirahat aja deh. Sesimpel itu teman-teman. Pasti kalian bertanya, masa sih Kak dari 6 pola kalimat ini artinya cuman itu doang? Iya teman-teman, artinya sesimpel itu kok. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita sekali-kali memang perlu kritis ya. Oke deh, sekarang kita langsung aja ubah mode jadi peneliti ya. Kira-kira apa sih bedanya pola kalimat ke-1, 2, 3, 4, 5, dan yang 6? Nah, pastinya banyak juga nih di antara teman-teman aku yang masuk di grup WhatsApp yang memang berjiwa peneliti atau researcher bahasa. Pastinya penasaran, Kak masa sih maknanya cuma gitu doang? Masa sih nggak ada perbedaan di antara pola kalimat 1 sampai 6? Nah, yuk sekarang kita akan bongkar satu persatu perbedaannya. Ayo kita ganti mode jadi mode peneliti. Henshin. Langsung berubah ya kayak Kamen Rider. Oke guys, kita mulai dari pola kalimat yang pertama. Bunyinya tadi tuh ame de yasumimasu kayak gitu ya. Jadi sesimpel itu. Yang ini tuh sebenarnya maknanya adalah aku libur atau istirahat karena hujan. Nah, ini tuh pola kalimatnya adalah s wa koma k d dan p ditambah p kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini pola kalimatnya sesimpel ini. Dan di sini tuh kalau kalian ngeh ya ada partikel D, dimana sebenarnya partikel D ini kan penanda alat. Nah, di sini kita menggunakan si hujan ini sebagai alat atau alasan atas liburnya kita gitu teman-teman. Jadi memang kalau diartikan itu aku libur atau istirahat karena hujan. Jadi konteksnya tuh si hujan ini tuh memang dijadikan alasan atau alat. Ya bilang aja padahal kalau misalkan males gitu ya, jangan jadikan hujan sebagai alasan teman-teman. Maaf ya hujan. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke pola kalimat yang kedua yang bunyinya ame desu kara
yasumimasu. Yang artinya karena hujan, aku libur atau beristirahat. Kayak gitu guys. Jadi kalau kalian sadar, ini tuh sebenarnya tuh kayak di pelajaran bahasa Indonesia kayak kalimat majemuk gitu. Jadi terdiri dari 2 kalimat. Oke. Yang pertama, itu susunan kalimatnya adalah eswa ditambah predikat yang berupa kata benda des. Dan kalimat yang berikutnya adalah eswa ditambah predikat yang merupakan kata kerja mas. Jadi terdiri dari 2 kalimat itu gitu guys. Jadi kalimat yang pertamanya adalah kyou wa ame desu. Kalimat yang berikutnya adalah watashi wa yasumimasu. Nah, di tengah-tengahnya diselipkan kara begitu guys. Makanya ini terdiri dari 2 kalimat. Nah, selain itu teman-teman, kara di sini ini tuh maknanya bukan dari ya. Jadi kara tuh kan teman-teman tahu ya, makna itu udah banyak sekali. Dan untuk konteks yang ini, kara ini artinya adalah karena ya. Jadi kalian harus pintar-pintar memperhatikan konteks kalimatnya. Ini kira-kira maknanya apa ya? Apakah dari atau karena? Kalian harus bisa menentukan sendiri. Nah, sekarang kalau misalkan Manda ubah ini menjadi ameda kara yasumu, bolehkah? Tentu saja boleh. Itu tuh jadi berubah menjadi bentuk kasual ya. Nah, teman-teman, jadinya kalau misalkan yang bentuk kasual itu dakara kan, jadi desnya diganti menjadi da, terus yasumimasu, masnya jadi kita ubah konjugasinya ke bentuk u menjadi yasumu. Tapi maknanya tetap sama begitu. Kalau misalkan kalian mau ubah lagi ke bentuk formal, kalian tinggal ganti saja konjugasinya menjadi des dan mas lagi. Kalau yang tadi kan konjugasinya bentuk u ya. Nah, ingat kalau misalkan konjugasi seperti itu adalah bentuk kasual. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke pola kalimat yang ketiga, bunyinya seperti ini. Ame ga futeimasu kara yasumimasu. Oke, yang artinya adalah karena hari ini sedang turun hujan, aku libur atau istirahat. Kayak gitu teman-teman. Dan lagi-lagi ini pun terdiri dari 2 kalimat ya. Pola kalimat untuk kalimat yang pertama ini adalah subjek wa ditambah predikat yang berupa kata kerja mas yang statis. Dan kalimat yang satunya lagi adalah subjek wa ditambah predikat yang merupakan kata kerja mas. Loh, tunggu dulu kak, furimas kan artinya turun. Dimana turun itu memerlukan pergerakan. Kenapa dimasukin ke kata kerja statis? Apakah kamus personal aku salah nih selama ini? Tenang guys, santuy. Kita perhatikan baik-baik di sini. Nah, di sini subjeknya yaitu aku tidak melakukan gerakan apapun, benar kan? Di sini yang melakukan gerakan turun adalah hujan, dan hujan itu adalah objek pelaku, bukan subjek pelaku, ya kan? Nah, kalau teman-teman masih bingung, coba kalian perhatikan lagi materi aku yang sebelumnya tentang perbedaan dari watashi wa dan juga watashi ga. Dimana kalau kita pakai partikel ga, di situ tuh udah otomatis pasti masuk ke kata kerja statis, dan di sini pun amega, nah berarti masuknya ke kata kerja statis. Setelah itu kita lihat lagi konteks kara di sini. Nah, kara di sini tuh kan bisa berarti dari atau satu lagi adalah karena. Nah, karena di sini konteksnya adalah karena, maka teman-teman harus pintar-pintar juga baca konteks ya. So, kara di sini artinya adalah karena. Seperti itu guys. Lah, kita langsung masuk aja ke pattern yang keempat. Bunyinya seperti ini. Amega furimasu desu kara yasumimasu. Yang artinya hari ini turun hujan, oleh karena itu aku berlibur atau istirahat. Oke teman-teman, jadi sebenarnya pattern yang ini tuh sama dengan pattern yang ketiga, hanya beda di kata penghubungnya aja. Kalau di pattern yang ketiga kita menggunakan kara, nah di sini kita pakainya titik desu kara. Oke, jadi ada 2 kalimat di sini ya. Bedanya apa sih kak? Bedanya kara dan desu kara itu, ketika kita pakai desu kara itu tuh akan lebih mempertegas alasannya, dimana alasannya itu berada di kalimat sebelumnya, ame ga furimasu. Hujan, kayak gitu kan, turun hujan. Nah, itu tuh si desu kara itu tuh mempertegas alasan tersebut. Tapi kalau misalkan kita pakai kara, boleh nggak? Boleh banget teman-teman. Jadinya ame ga furimasu kara yasumimasu. Nah, kalau misalkan pakai kara, kalian nggak boleh pakai titik teman-teman. Kalau misalkan pakai kara, berarti kita akan sama lagi dengan pattern yang ketiga. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke pattern yang kelima. Bunyinya seperti ini. Ame ga futeita dakara yasunda no desu.
Kayak gitu guys, sebenarnya ini tuh sama persis dengan pattern kita yang keempat tadi, cuman bedanya yang ini tuh lebih casual dengan bentuk lampaunya. Dan di sini tuh lebih ditekenin bahwa sekarang tuh hujannya udah berhenti gitu loh. Jadi hujannya tuh tadi gitu guys. Dan di ujung kalimat tuh ada nodes. Nah, nodes ini sebenarnya sama dengan endes ya teman-teman. Jadi intinya lebih untuk menekankan gitu, menekankan si alasan yang tadi tuh. Jadi gara-gara tadi tuh hujan, makanya aku libur atau istirahat kayak gitu guys. Ya, akhirnya kita tiba di pattern ke-6 teman-teman. Pattern terakhir yang bunyinya seperti ini. Ame nanode yasumimasu, yang artinya karena hujan atau karena hari ini hujan, aku libur atau beristirahat. Sebenarnya ini patternnya mirip-mirip sama pattern kedua ya teman-teman. Cuma bedanya di sini polanya itu adalah bentuk biasa ditambah node. Ini tuh mirip-mirip dengan materi yang ada di buku. So teman-teman langsung aja cek buku ya. Nah sebenarnya aku tuh kasih materi 6 pola ini tuh sebenarnya bukan bukan buat ngejelasin buku, tapi fungsinya adalah untuk ngasih kalian sebuah insight atau point of view yang lain gitu ya, bahwa ada loh bentuk-bentuk kayak gini. Kalau misalkan pola-pola yang sudah ada di buku sih itu udah memang yang wajib kalian pelajari ya, tapi materi yang aku kasih ini adalah buat menambah wawasan kalian supaya point of view kalian tuh lebih luas gitu ngelihatnya. Ada juga pola kalimat lainnya seperti bentuk biasa untuk ka, kemudian ada doka yang fungsinya untuk mengkonfirmasi suatu keadaan atau kondisi. Ada juga bentuk T ditambah mimas yang artinya adalah coba, titik-titik-titik, dan juga ternyata kita bisa membedakan kata sifat i ya dengan cara i-nya kita ganti dengan sa ya. Misalnya nih takai yang artinya tinggi ditambah sa menjadi takasa yang artinya jadi ketinggian, atau fukai ya kita ganti menjadi sa menjadi fukasa yang artinya adalah kedalaman. Kayak gitu teman-teman. Jadi masih banyak lagi materi-materi seperti itu. Tapi yang jelas pokoknya teman-teman harus selalu semangat ya. Apapun goals kalian loh, apakah kalian mau mengejar N4 atau mungkin mau kerja di Jepang, mau sekolah di Jepang atau kuliah di Jepang, wah apapun goals kalian harus tetap konsisten dan bersemangat ya. Lakukan kerjaan atau tugas umur hidup kalian, yaitu menambahkan kosakata baru setiap harinya. Hayo jangan sampai lupa ya. Dan juga pastinya aku akan selalu menambahkan pola kalimat baru setiap harinya yang berguna buat teman-teman semua supaya kalian semakin jago berbahasa Jepang. Oke, dan hari ini Manda coba jelasin sama kalian menggunakan metode baru, yaitu metode peneliti nih. Gimana menurut kalian? Apakah metode ini efektif atau enggak? Boleh kalian langsung kasih feedback atau mungkin komen di bawah juga boleh ya. Atau mau bilang di grup WhatsApp atau apapun itu boleh. Pokoknya ditunggu feedbacknya teman-teman. Nah, barangkali buat video kali ini segini aja lessonnya. Semoga teman-teman paham dengan yang aku jelaskan. Jangan lupa pastinya untuk like, komen, dan share juga ke teman-teman yang lain. Kalau gitu, aku Manda. Arigato, mata ne!